Hormat teman-teman pers, pada hari ini kami akan menyampaikan perkembangan hasil penyidikan kasus yang terjadi di PDAM Bone Bolango dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Adapun pada hari ini penyidik telah menetapkan kembali 2 orang tersangka dengan inisial HM, HH alias R. Kemudian tersangka kedua Dr. Insinyur MHR dengan inisial MHR alias Reza. Adapun status dari kedua tersangka ini, kalau HH ini sebagai direktur salah satu perusahaan penyedia. Ya, kemudian yang tersangka kedua Dr. MHR, beliau sebagai mantan salah satu perusahaan konsultan. Kedua tersangka ini sebagaimana pasal yang disangkakan, pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan masing-masing ancaman pidana 20 tahun penjara. Peran dari kedua tersangka ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tidak menjalankan tupoksinya sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun terhadap tersangka HH ditetapkan berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B 1986/FD.1/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023, dan untuk tersangka 2 berdasarkan surat penetapan nomor B 1988/FD.1/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023. Kedua tersangka ini sudah dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN 961/FD.1/10/2023 tanggal 4 September 2023. Demikian pula terhadap tersangka 2 sudah dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah nomor 963/FD.1/10/2023 tanggal 4 September 2023. Dengan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Provinsi Gorontalo sebesar 24.328 juta rupiah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dari kedua tersangka ini apakah ada aliran dana masuk ke mereka atau bagaimana, Pak? Dari 24 miliar lebih itu apakah ada aliran dana masuk ke dua Untuk tersangka? sementara penyidik lagi melakukan pengembangan mana aliran-aliran dana tersebut. Jadi sementara didalami ada keterlibatan. Masih ada tersangka lain, Pak? Untuk tersangka lain tidak menutup kemungkinan, masih ada, tidak menutup kemungkinan. Terkait dengan isu yang berkembang bahwa hasil ekspos di Kejaksaan Tinggi itu akan ada penetapan 5 orang tersangka, namun sampai dengan saat ini kan baru 3 yang ditetapkan. Kira-kira apa benar atau tidak itu? Makanya kami dari tim penyidik sejauh ini masih tetap melakukan pendalaman, dan hal itu tidak menutup kemungkinan apabila ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat akan kita tetapkan. Jadi sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pendalaman. Kemungkinan itu selalu terbuka, Pak. Iya.
Terus Pak, 2019 itu kan perda penyertaan modal itu sudah kadaluarsa. Kira-kira apakah tidak ada keterlibatan pemerintah daerah dalam hal penyertaan modal? Kalau hal itu karena udah masuk teknis, nantilah kita lihat proses selanjutnya. Cukup ya. Kapan kira-kira pelimpahan ke pengadilan? Tersangka Dalam waktu dekat, kalau memang semua sudah rampung, insya Allah dalam waktu dekat akan disidang sekalian Iya. bertiga. Di rutan lapas ya, LP Kota. Informasi Pak, apa benar tersangka sebelumnya Yusar Laya itu tinggal di hotel Pak? Oh itu nggak benar, itu hoax. Dari pertama penyidikan sampai hari ini Pak, kira-kira total keseluruhan saksi yang diperiksa itu? Sudah melebihi hampir berapa ya? 90-an ya? 60-an ya? 60-an saksi. Berarti ada perubahan Pak dari ekspos intelijen Kejaksaan Tinggi Gorontalo dengan ekspos di Kejagung Pak. Karena di dalam ekspos intelijen Kejaksaan Tinggi itu menyebutkan bahwa mantan Bupati Bone Bolango itu menerima aliran dana berdasarkan kesaksian dari Yusar Laya Pak. Kira-kira apa yang? Kalau terkait itu, penyidik masih melakukan pendalaman dan apabila ada, kita akan mengambil sikap tegas kepada siapapun yang terlibat. Pak, sedikit informasi, Pak Yusar kan kemarin sudah habis masa penahanan. Untuk waktu penahanan. Kira-kira ada penambahan atau perpanjangan? Kita sudah perpanjang. Kira-kira kapan dilimpahkan ke pengadilan? Kita menunggu semuanya rampung, secepatnya kita limpahkan. Oke, siap. Oke. Perlu disampaikan Pak? Pak Konsultan, kira-kira ada yang perlu disampaikan?